Kembali lagi dengan saya Agung Diah Armayanti. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan topik tentang hal yang harus diperhatikan dalam mendirikan bimbingan belajar. Yang pertama, langkah-langkah mendirikan usaha bimbingan belajar. Yang pertama, itu ada menentukan tujuan usaha. Tujuan usaha penting untuk disusun sebelum mendirikan bimbingan belajar. Nah, nantinya tujuan ini kita gunakan untuk mengelola bimbingan belajar ke depannya. Apa tujuan yang ingin kita capai, apa targetnya, dan sebagainya. Misalnya, kita ingin mendirikan bimbingan belajar, di mana target kita dalam waktu 5 tahun itu kita sudah memiliki cabang di 3 kota yang berbeda. Nah, itu misalnya. Dan target yang lain atau tujuan yang ingin kita capai itu kita bisa mengantarkan para siswa itu 80% bahkan 100% lulus dengan nilai yang memuaskan. Nah, itu contohnya. Yang kedua, menganalisis pasar. Nah, analisis pasar digunakan untuk mengetahui kebutuhan dan minat pasar, serta digunakan untuk menganalisis pesaing. Nah, yang ketiga, mencatat keperluan usaha. Keperluan usaha dicatat untuk memudahkan melakukan pengadaan dan perincian biaya. Nantinya, setelah kita mencatat keperluan usaha, kita akan merinci biaya. Nah, misalnya, kita ingin mendirikan bimbingan belajar yang rumahan. Nah, kita rinci apa saja yang kita perlukan, apa saja fasilitas yang perlu kita berikan kepada siswa. Misalnya, kita memerlukan untuk meja dan kursi itu misalnya 10, lalu papan, ada spidol, ada penghapus papan, dan sebagainya, yaitu keperluan untuk menunjang. Nah, perlu juga kita catat keperluan seperti air atau mungkin listrik dan biaya operasional lainnya. Setelah kita mencatat keperluan itu, selanjutnya kita melakukan rincian biaya. Nah, keperluannya sudah dicatat, kemudian dirinci. Nah, itu biayanya itu bisa berupa modal investasi dan juga biaya bulanan yang kita keluarkan, seperti tadi listrik dan juga air. Nah, mungkin kalau misalnya kita memulai kita memulai bimbel rumahan, misalnya kita akan menawarkan 3 mata pelajaran seperti kimia, fisika, dan biologi. Tentu kita akan mencari partner atau teman atau rekan kerja yang bisa mengajarkan materi lain. Misalnya kita mencari 2 orang guru yang bisa mengajar biologi dan juga fisika. Tentunya kita juga memerlukan biaya untuk menggaji dari rekan kerja kita tersebut. Nah, itu perlu diperhitungkan. Selanjutnya, yang kelima, membuat strategi pemasaran. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan jasa yang ditawarkan. Nah, strategi pemasaran itu atau promosi itu kita bisa mempromosikan secara langsung dari mulut ke mulut, menggunakan brosur, media sosial, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yang keenam, yaitu menjadwalkan evaluasi. Evaluasi rutin perlu dijadwalkan untuk memperbaiki kekurangan yang dimiliki di masa sekarang untuk kemajuan di masa mendatang. Misalnya bimbel rumahan yang kita yang kita kelola ini memiliki kekurangan. Kekurangannya misalnya kita lingkungannya terlalu sempit dan tidak kondusif karena di rumah seperti itu misalnya, maka setelah kita melakukan evaluasi dan mengetahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh bimbel, kedepannya kita akan memperbaiki setiap kelemahan tersebut agar bimbel yang kita kelola ini semakin memiliki memiliki kualitas yang lebih baik. Nah, seperti itu. Selanjutnya ini ada beberapa tips untuk mendirikan bimbingan belajar. Nah, membangun bimbingan belajar untuk pertama kali dapat diawali dengan bimbingan belajar skala rumahan. Nah, di sini ada 8, nanti kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu menentukan konsep. Nah, konsep bisnis merupakan hal pertama yang dibentuk saat pertama kali ingin mendirikan sebuah bimbingan belajar. Nah, konsep yang dapat dipilih itu adalah konsep bimbingan yang menarik, konsep yang unik, konsep yang baru, serta konsep yang mengikuti zaman. Nah, keempat konsep ini
dapat kita gunakan sebagai konsep dari bimbingan belajar yang akan kita bangun. Nah, bimbingan belajar yang pembelajarannya itu cukup menarik dan juga cukup menarik. Nah, unik itu artinya dia beda dari yang lain atau menjadi nilai kebaruan. Itulah pada konsep yang baru. Nah, mengikuti zaman artinya kita tidak hanya menggunakan metode pembelajaran konvensional, kita juga mengikuti era atau mengikuti zaman sehingga kita juga bisa menerapkan beberapa model atau metode pembelajaran yang lebih futuristik. Jadi konsep-konsep ini kita tentukan lebih awal pada saat kita ingin membangun bimbingan belajar. Nah, konsep apa yang akan kita usung untuk bimbingan belajar kita? Selanjutnya, menentukan target pasar. Target pasar yang ingin kita jadikan sasaran itu dapat berupa siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, atau sekolah menengah atas. Nah, setelah kita menentukan target, misalnya kita sekolah rumahan, kita ingin targetnya itu adalah siswa SMA. Nah, kita susun materi yang sesuai dengan target kita, yaitu siswa SMA. Nah, kita tidak bisa menyamakan bagaimana materi untuk siswa SD atau SMP itu dibawa ke SMA, itu tidak bisa, sehingga setelah kita menentukan target, nantinya kita bisa menyusun materi atau strategi yang digunakan untuk mengajar atau memberikan pembelajaran bagi target kita itu. Yang kedua, selanjutnya yaitu menyediakan fasilitas penunjang. Nah, kita harus mengetahui fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan bimbel itu apa saja keperluannya. Nah, kita memberikan fasilitas penunjang yang lengkap. Nah, semakin lengkap fasilitas penunjang itu, maka kualitas bimbel kita itu akan semakin baik. Untuk tips yang selanjutnya, kita mencari partner kerja. Nah, untuk memulai bimbel yang pertama kali itu, kita bisa saja mengajar untuk satu mata pelajaran atau untuk SD itu tentu saja kan itu materi dasar kita bisa. Tetapi kalau misalnya kita bimbelnya itu targetnya banyak, lalu ada beberapa mata pelajaran itu kan kita tidak bisa untuk menguasai semuanya sendiri. Jadi kita memerlukan seorang partner atau rekan kerja. Nah, di sini tipsnya yaitu mencari rekan kerja. Carilah rekan kerja yang bisa dijadikan tenaga pengajar yang sesuai dengan materi. Nah, di sini misalnya kalau kita dari mahasiswa di pendidikan, misalnya nanti kalau kita sudah lulus, sudah menjadi sarjana pendidikan, kita bisa membangun usaha bimbingan belajar skala kecil terlebih dahulu, dan kita bisa merekrut teman-teman kuliah kita yang dari jurusan lain. Misalnya saya dari pendidikan kimia, saya ingin membangun sebuah bimbel, saya bisa mengajak teman saya yang dari biologi, fisika, dan matematika untuk join atau bersama-sama mengembangkan bimbingan belajar tersebut. Jadi, itu tips yang dapat dijalankan, yaitu perihal mencari partner kerja, rekan kerja, atau tenaga pengajar. Kita bisa mulai dari teman, tetapi perlu diingat, rekan kerja kita tersebut harus memiliki kompetensi yang benar-benar tepat digunakan sebagai seorang pengajar. Untuk tips yang selanjutnya adalah memperhatikan penampilan. Nah, perlihatkanlah penampilan yang menarik bagi para pengajar bimbel ya. Dan tata ruangan bimbel itu ditata sedemikian rupa agar menarik minat pelajar dan juga orang tua pelajar. Tentunya penampilan yang menarik itu dapat menarik perhatian dan juga meningkatkan mood siswa dalam melakukan pembelajaran. Nah, ruangan bimbel yang nyaman, rapi, dan juga tentu saja dapat nyaman, rapi, dan juga bisa dibilang itu tidak terlalu berantakan, tidak terlalu sempit, pokoknya nyaman. Itu bisa mempengaruhi suasana hati siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran, dan juga hal ini juga dapat mempengaruhi kemampuan berpikir atau perkembangan siswa. Tips yang selanjutnya, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Nah, suasana belajar dapat mempengaruhi suasana hati siswa dalam proses pembelajaran. Nah, suasana belajar itu sebaiknya disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Misalnya kita memberikan bimbingan belajar untuk SD, kita tidak bisa membawa teknik pengajaran kita untuk anak SMP atau SMA kepada anak SD. Jadi kita harus menyesuaikan siapa yang sedang kita berikan pembelajaran. Nah, begitu pula apabila kita mengajar untuk anak SMA, kita juga harus menciptakan suasana belajar yang cocok untuk anak SMA. Kita tidak bisa menyamakan suasana belajar untuk anak SD kepada anak SMP maupun anak SMA.
Tips yang selanjutnya atau yang terakhir adalah promosi melalui media offline dan juga online. Nah, promosi ini melalui dua media ini tentu saja dapat menggencarkan terkait informasi bimbingan belajar kita. Nah, pada media offline ini kita bisa saja memasang iklan, memasang baliho, atau bisa juga mencetak brosur dan menyebarkannya. Nah, untuk online tentu saja kita memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Itu dia tadi langkah-langkah untuk membuka bimbel dan juga tips-tips mendirikan bimbingan belajar skala kecil. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.